Ini kita ambil sambungan yang tamsil makrifat kemarian tentang syahadat. Ini sambungan ini kita sambung dengan makna atim asal daripada kejadian Fatihah. Ya. Ya, Fatihah itu ada 4 macam. Fatihah itu ada arti, ada kejadiannya, ada maknanya, dan ada asalnya Nabi. Ada 4 macam. Yang dijual di warung itu arti Ahli bahasa mungkin. Ahli bahasa. Jadi ulun buka lah, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diketahui kesesudahan orang mengenal Al-Quran, perhimpunan 30 juz itu kepada Fatihah. Jikalau belum mengetahui keadaan dan arti asal Fatihah, belum sempurna ia membaca Al-Quran dan kifayah hadrat atau arwah, atau mengerjakan kifayah, karena Fatihah itu di dalam ilmunya. Lah, ini asal daripada kejadian supaya kita tahu, jangan kita baca terus, hanggus terus. Kita harus ketahui di dalamnya. Bismillah itu anggota pada kita. Ar-Rahman itu otak kepada kita. Itu kejadiannya tuh. Ar-Rahim itu kedua batis atau kaki kita. Alhamdulillah itu muka kita. Robbil alamin itu telinga kanan pada kita. Ar-Rahman itu telinga kiri pada kita. Ar-Rahim itu tangan kanan pada kita. Malik Yaumiddin itu tangan kiri pada kita. Ya kana budu itu dada kepada kita. Iya kan stain itu leher atau gulu kita. Ihdinas siratal mustaqim itu tulang belakang kita. Siratal ladzina urat lidah pada kita. An'amta alaihim itu pusat pada kita. Ghairil makdubi itu hampadu pada kita. Alaihim itu hati pada kita. Walat dolin itu kura pada kita. Amin jantung sempurna manusia itu. Bila kada tahu dibaca aja terus itu berarti rugi, karena itu terjadi pada diri kita. Jadi bila mengetahui itu menjadilah amal sepanjang hari pada kita. Karena itu kita menceritakan tentang Fatihah itu sama kita memuji diri yang ada. Itu asal Fatihah sendiri. Nya ada makna, ada juga pembagian Fatihah yang kepada Nabi. Nah, ini ulun ceritakanlah supaya pian tahu Fatihah. Supaya pian jangan baca terus kedada tujuannya rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pembagian Fatihah yang diketahui Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin itu kepada Nabi Adam, itu tujuannya. Rahmanirrahim itu Daud. Malik Yaumiddin itu Sulaiman. Ya karena stain itu kepada Nabi Ibrahim. Ihdinas siratal mustaqim itu Yakub. Siratal ladzina itu Yusuf. An'amta alaihim itu Musa. Ghairil makdubi alaihim itu Isa.
waladolin amin kepada Nabi Muhammad. Nah itu tersimpunnya kepada Nabi kita. Jadi bila sudah tahu Fatihah yang sebenarnya itu, menjadilah ilmu. Biar kada disentuh, walaupun kada dibaca, tapi tetap Fatihah, tetap selamat orangnya. Itu kejadian Nabi dan kejadian diri ulun uraikan tadi. Kalau hendak mencari artinya itu tulak pian ke warung, bukan di warung aja kitab makna Fatihah, asal jadi kejadian Fatihah. Itu artinya. Arti alih bahasa aja tadi itu. Tapi tujuannya itu lain kan. Karena Lalu memadahkan yang sebenar-benarnya. Ini ulun tunjukkan pulang supaya pian jangan penasaran, memakai Islam yang benar, supaya bulik itu kada rugi, karena ini ilmu kesempurnaan, berpulang ke rahmatullah. Bila kada tahu Allah, sia-sia rugi. Alif itu babunyi zat Allah Ta'ala, di sini babu betulis. Nah, hidup itu ba hurufnya di dalam di diri, hati itu hurufnya ta. Ulun padahkan bongkarakan awak pian tuh supaya pian tahu. Rahasia itu hurufnya sa. Jantung tuh hurufnya jim. Gigi rahang itu hurufnya H. Gigi kiri itu hurufnya ho, hurufnya. Nah, jadi pian tahu kalau berarti awak kita ini Al-Qur'an semuaan. Sebutingan, makanya di ulun perinci tunggal butingan supaya jangan ada saling apa orang tuh masih menyangkal, karena ini ilmunya ilmu Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita sendiri semuaan. Gigi bawah itu hurufnya dal, gigi atas itu jal hurufnya. Hidung tuh ra hurufnya. Hidung kiri jai. Nah, susu kanan itu sin hurufnya. Ini sebiji awak nih kesahkan nih. Kadulun paket-paket lagi biar aja ulun sampaikan habis. Susu kiri itu sa hurufnya. Bahu kiri itu sot, bahu kanan itu dot hurufnya. Mulut itu to hurufnya. Lidah itu hurufnya jo. Telinga kiri hurufnya ain. Telinga kanan itu hurufnya agen. Hurufnya nih di awak jadi tahu, jadi sebagian kisahkan tuh. Kepala itu hurufnya pak. Otak itu hurufnya kop. Otak. Tuh. Perut itu bunyinya kap. Sini dalilnya ayatnya. Dahi itu hurufnya lam. Mata hurufnya mim. Kening hurufnya nun.
Kayak gini. Wow. Urat. Wow, hurufnya. Ini bacaannya pinangalih mah halusna. Nah, ini apa nih? Ada yang melihat abah nih. Oh, pusat itu hak hurufnya. Ngalih mata. Berait, berait tulisannya. Tulang tuh hurufnya lam alif. Daging itu hurufnya ya. Darah itu hurufnya ca. Ini apa ini, Mat? Nah, nih. Kalau ini ba. Ini titik ketiga ca hurufnya. Ca kalau sa di atas, ini titik 2 3 di bawah. Som itu ini titik 3 juga nih. Go. Nah, ini yang kada tahu nih sebuting nih. Nah, jadi di dalam ini semuaan ini itulah batang tubuh kita hurufnya. Artinya Al-Quran bukan yang dibaca, bukan yang ditulis, nang ada ini nah hurufnya yang tadi ulun baca tadi sebagian. Fatihah yang ini juga, sahadat nang ini juga. Nah, huruf-hurufnya ada tertentu pada diri. Jadi kalau memang disalahkan ini bah ulun kata lagi dah. Jadi sampai ulun bawakan bukunya ini. Makanya kalau orang yang tahu tuh Fatihah artinya Al-Quran yang berjalan, bukan lagi bacaan yang dibaca. Jadi sebagian awaknya apabila pengen mengingat di situ paham ilmunya itu jadi amal. Yang rumput dijajak jadi jikir, mata melihat jadi jikir, pandangan jadi jikir, apa aja pengen langkah tuh jikir. Karena gerak Allah, sifat-sifat Allah itulah menjadikan kaum sufi itu berani memakai ilmu ini. Ayat-ayat Quran itu kan ya ini mengandung kesucian ya. Berhuruf di manusia padahal makanya bilanya tahu ilmunya ini dapat kita mempanakan diri, mengosongkan diri, melihat sudah terbuka seorang hijab tuh dindingnya tuh tabirnya yang mana nang kesirikan tadi nah dapat menghilangkan akun timbul, bisa melihat jarak jauh kadang-kadang karena terbuka ilmu kasab. Kita ini sebenarnya mudah benar mencari ilmu kasab di sini. Ada sama nang kaum sufi bahari itu. Kem Supi Bahari itulah nang gaya siapa tuh ngarannya Imam Ghazali tuh digunting sidin rambut pukuli kekanakan pukul sekali bari sidin buah kenari 41 hari cin mencarikan hendak mendapat ilmu kasab tuh ngalihnya tuh menyibukkan banyurang mengisikan tiap hari kada pernah minta upah kada minta apa-apa sidin. Umum kita bayar ini nyaman kan menjadi anak mendapati ilmu itu. Kalau si Din itu kan mencari setengah mati. Kalau kita juga ini nyaman, bukan ada bukunya, ada kitabnya ya. Kayak ini caranya. Kan asal buani aja tuh lah aja pin kan hari Jumat tuh jangan bawa baju, berjalan setanggal awak nih dikuya orang dapat amalnya. Coba kalau di rumah sembahyang 10 ya kalau nilainya tuh pahala. Kalau di masjid 20 kena banu kala apa tuh memperhitungan kalau hendak berhitungan 20 biar sekali berjalan 5 orang masuk masih anu tuh kan sembahyang ada puasa dapat pian pahalanya, dosanya pian bariakan dengan orang, dosa pahala sidin diambil ya. Itu selama 41 hari pian gitu dapat ilmu kasab. Kadang ngalih-ngalih mencari tuh hendak nang apa kalau hendak. Tapi kita ini kadang mau kasihan di sana kita kan
kesiannya nya uyuhnya nya becari. Sini masih ada bini. Nah tuh Jadi itu anak bini kita malah itu tuh palosnya lah gila ya sudah kan. Padahal itu bukan itu mencari ilmu untuk dasar. mendapatkan yang ilmunya tadi. Kalau pian hendak mendapati ilmu itu sebenarnya mudah, karena orang awam banyak ada tahu. Cuma kalau kita benari kadang mau kan. Kalau wali-wali bahari itu kaum sufi itu setengah mati mencari. Wah ini nyaman aja. Cuma kalau kita ulun kada hendak kesian di sana kita. Biar hak kita buruk di mata hamba asal bersih, asal bagus di mata Allah. Makanya ilmu yang kayak ini susah banget dicari. Ulun mencari ini setengah mati mencari ilmu. Padahal kan orang ini salah ulang iya juga, tapi kita berdalil mengeraskan dalil Al-Quran. Cocokkan dengan Al-Quran juga. Kalau kita kada belajar salah juga. Karena contohnya sini kan Dalil berbunyi huruf Al-Quran semua dari mana itu? lah kada belajar kan baik salahu bahwa setanun ya burun setan pulang. Kalau kita kada percaya doa Al-Quran berdalil pulang, apa itu orang yang dalilnya yang tersesat jalan tuh bila tahu sembahyang dengan Allah kada tahu itu termasuk tersesat jalan. Kenapa kada tahu? Jalikal paulaika humul hasirun, orang yang tersesat jalan. Nah Al-Quran kan memanderakan tuh. Kalau ulun mana wani dimarahi orang sekampungannya ada dasarnya tuh. Ulun ada anu semuaan. Bila ulun wani bersuara berarti ulun ada kitab ulun sediakan. Kitab orang. Walaupun ulun nih kada ahli gurunya, kada guru kan kada ahlinya, tapi ulun kada mau mendustai orang. Karena dalilnya di dalam ilmu tauhid itu dulun modolun arti orang sudah sasat disesatkan lagi bertambahi makinnya ya kada betahu orang kada tahu waduh dipadahkan lagi kada tahu dikat lalu kada paham sama sekali. Dulun modolun sudah sasat disesatkan ulang. Jadi kau hendak belajar tentang kayak ini bertauhid dulu belajar ilmunya. Kena belum ini kurang kuat lagi pengingatan sudah. Tapi ya alhamdulillah masih kawa kita ini masih pengen mendengarkan ulun. Kena ulun kada ahlinya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya di situ mencegah keji dan mungkar. Keji itu sebenarnya ada 26 ayat. Mungkar itu ada 17 ayat. Berarti kalau dibaca mungkar kejahatan di dalam nang itu kejahatan berataan, artinya keji kejahatan mungkar kejahatan berarti terbaca disuruh berbuat baik. Itu kehendaknya Al-Quran itu sholat itu disuruh berbuat baik. Jadi tinggal kita aja lagi bila membuka Al-Quran, karena orang membuka itu bila disuruh berbuat baik itu berarti ada dalil Al-Quran situ memadahkan kalau hendak menjadi Islam yang benar itu.
Islam yang sebenarnya itu ayat 8 surah 34 An-Nahl. Rajin-rajin pun memberi orang fakir miskin, anak yatim piatu, mengeluarkan sebagian zakat ke anak yatim. Itu yang dikatakan Islam yang sebenarnya. Itu Al-Quran. Jadi kita jangan sampai kita melepas daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang terlepas salah terus. Surah 41 ayat 8. Apabila kita ketujuh memberi orang, menyantuni fakir miskin, itu pahalanya mengalir bagaikan air di laut dan tidak pernah putus. Itu yang bujur tuh. Jadi inilah Pak Bu, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang yang baik. Kalau dulu baik, kalau bisa yang lebih baik, karena kita ini sudah umur kita sudah tua. Bila lagi kita hendak taubat. Nang taubat nang sebenarnya itu sebenarnya mengenal Allah dulu, baru nyaman membalikan hak sidin, karena berbunyi itu wa tawakkal hayyul layam, serahkan dirimu ya Muhammad kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak pernah mati. Karena kalau ilmu yang benar itu tidak ada kita ini ngaran mati, hanya kembali bilanya bedalil kolon nafsin jakatul maut dicabut, itu orang kada belajar, tahu ibadah, tahu bersembahyang, tapi kada tahu Allah, itu dicabut. Bila orang tahu dengan Tuhannya, belajar awaludin ma'rifatullah, awal orang Islam mengenal Allah, itu kembali sesuai dalil innalillah wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah, itu kembali ke dadangan mati, artinya kita ini hidup. Kalau bahasa Jawa tuh ya urip, kalau Banjar hidup. Bahasa Indonesia pun enggak hidup terhidup juga. Pindah alam, Pindah tempat, pindah alam. Kisahnya mati padahal berganti, pindah alam. pindah tempat. Meninggal, bisa meninggal. Meninggal itu artinya boleh meninggal dunia, meninggalkan dunia. Nah jelas banget dia berangkat artinya tuh Tinggal dunia. iya, meninggal dunia. Kalau nak kesannya meninggal Dibawa kayak apa kan? Kalau hanya ada jalannya. Ada jalannya. Iya. tapi kalau orang meninggal itu dunia dibawanya kemana kan mungkin kok meninggal ini Masa ditinggal lah. kabut tuh kunyung yang dibawa si Din. Artinya mau kada belajar kada tahu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya hendak diketahui semua, jangan sampai kita rugi, karena yang berbunyi jalikal kita bula roiba fihi hudal mutakin itu petunjuk bagi orang mukmin dan tidak ada keraguan. Siapa kenal dirinya, kenal akan Tuhannya. Barang siapa mengenalkan Tuhannya, binasa akan dirinya. Bila binasa akan dirinya, berarti siapa nang hidup mun seorang kedada. Makanya ada sifat 7 tuh. Sifat 7 tuh kodrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Allah berdiri sendiri, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah yang tahu. Ya. Nah, hayat Allah nang hidup, kalau Allah nang hidup kita adalah. Bila kita merasa kada ada, berarti Allah nang hidup tuh. Bila kita merasa ada, kada sesuai doa Al-Quran, jambun kabirun tuh mengakuinya beramal, merasainya nang pintar, merasainya nang hebat, tuh dosa nang paling besar itu. Dosa paling amat besar sudah. Mengaku diri dari ampune. Dosanya merasa dirinya ada. Ini yang Sudah. kuat, yang kuasa. Kalau kita ada Jadi merasa diri orang kita yang ada. yang pertama-tama yang diani Allah itu pertama mengembalikan diri itu ya Nabi Ibrahim tuh yang berdahulu menyerahkan diri kepada Allah.
termasuk orang yang takwa. Sama kita ini bila kita tahu mengenal Allah, membalikan bangsa ini jadi orang takwa. Bukan nang istighfar berpuluh-puluh kali bang menghitung tuh. Betul sekali aja kita. Sekali aja menyerahkan diri itu cukup ya menurun tahu. Bila kada tahu berpuluh kali. Sudah. Beli sambal lagi, menambah lagi tubat sambal kan. Takor orang. Ya terpakur serahkan Habis kada ada bisi diri kayak kopi ya. Kada ada sendiri apa. Surah 2 ayat 165 Al-Baqarah. Itu sudah. Kalau di sembahyang memandahkan apa? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali Allah. Itu Allah kalau Nah, tapi kalau surah 2 ayat 165 itu Al-Qur'an. Al-Baqarah kada daya upaya kuasa kecuali Allah, baru sama aja. Tapi bila merasa ada sedikit aja Merampas hak Allah. merampas aku dosa pula. Merampok hitungannya. merasa diri surang merasa kuat. Termasuk bagian ada syiriknya atau Surang itu Yang dimurkai Allah itu syirik. Pertama itu syirik jali. Kedua itu syirik hafi. Syirik hafi itu terasa ada seorang. Karena itu bila hendak membuangi syirik hafi itu di beat dulu karumah hafian kalau hendak di beat. itu yang Insya Allah baik, melihat pian dengan kadang-kadang rahasianya kenal. wujudnya Wah, di situ pusing-pusing berbunyi kepala di situ berbunyi dalilnya, barang siapa menilik ke dalamnya maka engkau melihat keelokan zat wajibul wujud yang amat suci. Nah kan namanya tuh. di dalam diri. Jadi bila kada ditilikkan setengah mati pian. Kada ketemu. mati. Pian berapa kali berguru belum hendak takut. Pasti 2 kalau. Nah, dapatlah kira-kira orang. Nah, dapat. setelah ditilikkan kalamu lah. Nah, tuh Setelah itu berbaiat contohnya baru nggih. Beat dari depan Nah, ibu sini kayak itu juga kalau. Nah, kamu juga beat. aku yang di sana tuh kayak aku pernah ada bebeat juga. Nah, nyaman lo kayak kira kalau nyoba baru ketemu. nyaman tahu merasuk ilmu tahu dapatlah ketenangan kira-kira. Baru tenang hati ibadah kayak apa aja tenang. tenang rezeki Rezeki tenang nyaman. Sebelum berbaiat sembahyang kada tenang, puasa kada tenang, rasa-rasa kada diterima, Ya, itu perasaan kada kenal, berdosa, kan? ya, rasa berdosa, ketinggalan rasa apalah. iya bisa benar tuh kan tak ketinggalan Jadi setelah berbaiat ini tenang, nak melakukan ibadah kayak apa aja tenang. Karena cukup di dalam diri apa kekurangannya. Maka bila di beat tuh sama kayak naik haji. Sama. Karena Baitullah sebenarnya ada di dalam diri. Bukan di luar diri. Amun di luar diri itu fotokopinya, di dalam diri itu aslinya. Bila ditamukan itu kenal dengan diri, suci orang madahkan karena sama naik haji. Karena ketemu dengan yang hidup. Siapa yang hidup? Ya Allah. Ulun dulu setengah mati juga. Kada tahu di diri lagi sudah ngaran ibadah ini ngaran tak tahu. Belajar sini, belajar ke sini, belajar sini biar jauh. ntar dia di ilmu Dan sedang dah Oh, Johor lah. Jadi rata-rata orang belajar ilmu itu belajar mematikan diri. Itu yang paling benar tuh. Itu aja kalau anak itu kan. Antal moto, ini aku ada. antal moto qabdal maut, jangan matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Hampir Merata. orang yang belajar tentang yang mematikan diri ini tak bulik-bulik. Kalau ulun tuh kada kayak itu ulun pakaian ulun bilun mati kada ada tukang sudah diri ulun habis dah. Yang wajah ini kada kena muncul pulang, ada pulang, kena kedada kena muncul pulang. Maka kayak itu nang Allah Taala tuh nang kada ketujuh Iya. Apa tuh ada biarnya tuh tiap siang malam. nya betohet pula. Betubatnya. Karena mau ulangnya pulang sahaja kau pulang ya menjalankan perintahnya. Orang bertauhid itu sebenarnya bila kada adanya
kalau sudahnya mengaku ke dada tuh ya sampai sekali aja sambatannya nang kayak ini. Nah contohnya ulun beriakan contoh lah. Contohnya itu orang bertanam biji rambutan lah. Ini habis ditanam biji rambutan itu, syariatnya nih tumbuh, berdaun, berbatang, berpucuk. Nah syariat bunyinya tuh Iya. bilanya berkambang, karena kambang masih buah itu syariat bunyinya. Nah apabila sudah berbuah lalu dikatakan hakikat karena buah rambutan kembang tadi menghasilkan jadi buah. Di dalam buah itu pian hendak tahu siapa apa isinya itu, nah hendak dicari itu karena tadi ditanam tadi biji. Lalu pada hakikatnya di dalam tuh kita lihat ada biji di dalam buah tadi dalam, maka bila kada wani membuka buahnya itu kada lihat bijinya. Nah ambil bijinya itu dibelah, dilihat ketemu si biji tadi, maka tadi biji asalnya tadi ditanam, ketemu bijinya di sini. Lalu sudah bijinya sudah tuh dirasai dimakan, manis ya buahnya. Jadi mengetahui ilmu tauhidnya tadi ya biji tadi tuh asalnya biji ketemu biji, asalnya Allah ketemu Allah. Nah itu settingan anunya pemahamannya ilmu tadi tuh. Contoh lah yang dekat. Contohnya, karena bila belum terdapat bijinya masih pian betakun terus dorang siang malam pian betakun, kada ampi-ampi betakun. Nang orang nang kada betakun lagi tuh berarti orang sudah mengenal si biji tadi. Iya. Bisa sudah memahamkan orang yang banyak nih nah, yang berbunyi sodol kasrah fil wahdah, pandang yang banyak lihat yang satu, macam apa memandang kan. Lihat di buah rambutan tadi, maka ditanam sebiji aja kan apa jadi banyak berimbun lah buahnya. Tapi dilihat di dalam anu tuh bilang bijinya lawan isi lengkap pada sebuting aja ditanam. Datang di situ kita tampilkan ke sini sodol wahdah fil kasrah, lihat yang banyak lihat yang satu mana. Makanya jangan di beat bila kada di beat kada tahu dengan yang hidup di dalam diri itu. Tuh tampilnya tuh. Diberi contoh. Itu contoh itu supaya nyaman. Nah, ulun bari lagi tamcil tadi, tamcil tauhid tuh. Ini tamcilnya orang yang kesirikan. Pian berjalan lalu terjajak duri. Habis terjajak duri, waktu pian mencabut duri itu kada habis cabutannya itu masih ada patahan ujungnya. Lalu meigut di dalam tuh. Bisol jadi nana migut siang malam kada koto guring karena pian kada hangka pian habis tadi waktu pian tarik tadi tuh Kada keluar habis. akhirnya Pak dibelah batis tadi dibuangi yang ujungnya tadi mbak sudah habis dibuangi durinya tadi lalu nyaman guring nyaman Pak apa aja nyaman. Nah itu tamsilnya tadi yang sirik tadi bila merasa pian ada sedikit aja ada. Nah kayak rambut mengaku ada tetap dosa bikin dia. Banyak tamsil kalau pian nak memahamkan sama orang bercatur tuh nah. Kalau pian ahli catur tuh bisa memahamkan tuh. Ini banyak nih anaknya berjejer berbaris sama-sama. Sekalinya remis pian kada mati rajanya ulun kada mati ya bekelahi belawasan. Coba ada mati sekong. Jadi itu ilmu tauhidnya. Bilanya kada mau mati, pian ada raja ulun ada sampai mati bekelahi dengan Allah Ta'ala. Bekelahi terus, kada bisa nyaman hidup. Ya, karena bisa tenang ilmunya. Kada kau tenang hidup. Karena gawian pian minta aja tuh, minta terus tapi siden minta dibulikakan barangnya, pian kada membulikakan. Pian maulah ama meminta 2 siden tapi pian kada kenal 2 siden. Sarek siden. Coba dikenal orangnya bulikakan sekalian barangnya tuh ampihnya menanu ngosot terus 2 siden 2 orang. Tuh pahamnya tuh. Bila orang ahli catur bila ada mati sekong itu jadi raja. Bila orang terjajak duri bila kada habis menyambut megut bermalaman sampai kemana aja kada kawak pian membuangian tuh.
sakitnya. Tapi bilanya sudah habis pian durinya tuh, isok ada lagi bangkaknya. Rasakan pian cobain. Tuh ngarin sirik tadi tuh. Sirik HP itu adalah Sirik HP itu yang paling ngalih membuanginya. bekasnya. Kenapa? Allah Ta'ala lebih rapat rapat lagi sidin sampai kita kada tahulun sidin. Sidin bapada tidak ada gerak sedikit jopot dan gerak Allah. Tapi kita merasa ada karena Allah jiwa serta Allah. Tuh. Kedua sih. Itu udah katakan sirik HP tadi. Bila sirik HP itu duduknya di hakikat. Bila sirik jeli itu orang kada belajar jeli. Itu mengakuinya aja terus ada. Bila orang nang marifat itu kada melihat lagi dirinya. Hilang dah dirinya. Tuh ilmunya kayak orang mongol. Karena kada bisa diri lagi. Kayak kekanakan tuh pemaham itu nang disalahkan orang sekampungan tuh. Ya. Nah itu ilmu paham kembalinya sudah dilihat nampak kenyataan tuh Ilmu konsumsi. Wali-wali itu kayak itu semuaan. Wali-wali. Pak lawan diri. Iya. Telanjang apa kalau Pak kamu bilang kasihan Jadi untung-untungan orang diberikan itu satu ekor lembu hitam terdapat bulu putih satu aja yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jarang banyak. Kadang mau. Iya, sehat aja biar kada makan. Karena ilmu itu orang yang dipilih. Kalau Allah yang memilih biar kekanakan hebat. Asal Allah yang memilih, amun seorang yang memilih kadang mau hebat sampai mati kan hebat. bocil atau pada mungkin kadang-kadang geraknya belum sampai. Jadi ulun tutup nih bertaan dulu lah, kita anu aja lagi. Artinya penutup acara ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe lah, subscribe. Ya subscribe dulu. Jadi bisa ada kelanjutan yang akan datang lagi, lebih banyak lagi. Ya. Subscribe-nya.